Menurut protokol kerajaan, sang ratu harus selalu diantar oleh supir. Tapi beliau sangat senang mengendarai mobil sendiri. Yang Mulia sudah mulai nyetir mobil sejak usia 19 tahun dan beliau nggak memerlukan SIM maupun nomor plat karena regulasi dan undang-undang di Inggris membolehkannya. Wih, kayaknya asik banget ya. Tapi semua SIM di Inggris Raya memang dikeluarkan atas nama sang ratu. Begitupun dengan paspornya, jadi hal ini memang nggak diperlukan. Mereka yang sering bangun tidur oleh suara berisik jam beker pasti mau banget tuh kalau jadi Ratu Inggris. Beliau nggak perlu dibangunin dengan jam beker, tapi ada peniup bagpipe yang memainkan lagu di depan jendelanya selama 15 menit. Bangun tidur disambut dengan suara bagpipe, rasanya kayak apa ya? Ratu bangun tidur sekitar jam 7:30 setiap pagi dan beliau akan tiduran sebentar sambil ngedengerin siaran BBC. Kayaknya sih agenda ini dilakukan setelah pertunjukan bagpipe tadi sih. Sang ratu masuk kamar pada jam 11 malam dan tidur sekitar 8 jam setiap hari. Bagi sebagian orang, tidur selama itu menjadi kemewahan. Berendam juga jadi hal yang paling menenangkan dan malahan ratu punya bak berendam di Royal Train. Sang ratu pasti nggak pernah sarapan di dapur dong, kan ada ruang makan. Dan ternyata dapur di istana Buckingham juga punya kesamaan dengan dapur biasa loh. Di situ juga ada Tupperware. Mungkin bedanya kalau Tupperware-nya rusak, nggak akan ada yang marah-marah atau dicoret dari kakak. Dan rupanya ratu nggak menyantap hidangan mewah setiap hari. Menu biasanya adalah telur orak-arik dan secangkir teh. Beliau juga menyukai teh Earl Grey dan sering nambahin salmon ke makanannya ya, bukan ke tehnya. Tapi saat Natal, beliau akan nambahin jamur truffle. Saat sarapan, Ratu suka membaca surat kabar. Dan koran hari ini bertajuk 300 orang terkaya di seluruh Inggris, tapi nama sang ratu nggak ada dalam daftar tuh. Meski begitu, beliau tetap memiliki mesin ATM pribadi di tempat tinggalnya. Istana Buckingham sangat luas, tapi sang ratu cuma memakai 6 kamar, yaitu kamar tidur, ruang duduk pribadi, kamar mandi, dan tempat pakaian. Ada juga ruang khusus lain seperti ruang audiens untuk pertemuan 4 mata selama kunjungan di hari kerja, dan ruang Empire sebagai ruang tunggu. Kalau ada perayaan, ratu harus berganti pakaian 5 kali dalam sehari. Untuk urusan sepatu aja, ada asisten yang punya kaki seukuran sang ratu. Dia nyobain semua sepatu baru untuk mastiin sepatunya nyaman dipakai. Pasti harus siap lecet-lecet tuh. Tapi sang ratu harus selalu memakai make up sendiri dan penata rias cuma disewa setahun sekali saat pidato Natal. Tas ratu nggak cuma dipakai untuk naruh barang-barang pribadinya, tapi juga berfungsi untuk memberi sinyal. 5 menit sebelum meninggalkan ruangan, beliau akan naruh tasnya di atas meja. Dan kalau beliau mulai bosan dengan percakapan di situ, tasnya akan ditaruh di lantai. Maka, para staf akan segera membantunya. Para anggota kerajaan gak terbiasa bermalas-malasan. Ratu punya banyak sekali korespondensi dan membalas setiap surat yang diterima. Salah satu tanggung jawabnya yaitu ngirim surat ke Pasutri yang lagi ngerayain ulang tahun pernikahan mereka yang ke-60. Dan gak cuma itu aja, ternyata Ratu sudah mengirim lebih dari 540.000 telegram. Setiap hari beliau menerima sekitar 200-300 surat. Tentu ada staf yang membantunya, tapi jumlahnya lebih dari 500.000 surat. Penggemar yang mau ngasih surat ke Yang Mulia bisa mengirimkannya ke Istana Buckingham di London, tapi syaratnya surat itu harus diawali dengan sapaan Madam dan diakhiri dengan "Saya sangat tersanjung Madam untuk menjadi pelayan sang ratu yang rendah hati dan patuh." Tugas Ratu nggak cuma surat menyurat, beliau juga harus sering bertemu dengan Perdana Menteri, meskipun kunjungan Perdana Menteri dijadwalkan setiap Rabu. Ratu juga harus ngasih persetujuan kerajaan supaya undang-undang baru yang diajukan bisa berlaku. Urusan undang-undang memang menjadi tugas parlemen, tapi mereka bekerja sama dengan Ratu terkait hukum. Selain ngadain pertemuan di pagi hari, beliau juga sering menghadiri berbagai acara penghargaan. Kalau Ratu punya kegiatan atau pertemuan penting, sekretarisnya akan nunjukin profil orang-orang yang akan ditemui. Ratu menerima hadiah dalam jumlah yang lumayan banyak. Semuanya tercatat dalam daftar hadiah yang diterbitkan oleh pihak internal kerajaan setiap tahun. Beberapa di antaranya adalah rajutan bunga popi dan mobil terbaru. Sebagian besar hadiah ini biasanya diberikan pada hari ulang tahunnya.
Selain mendapat hadiah, Ratu juga bisa ngerayain ulang tahunnya 2 kali dalam setahun. Tradisi kuno ini sudah dimulai pada abad ke-18. Sebetulnya Sang Ratu dilahirkan pada tanggal 21 April dan upacara resminya diadakan pada hari Sabtu pekan kedua di bulan Juni. Cuaca di bulan Juni biasanya lebih cerah, jadi Sang Ratu bisa ngerayain ulang tahunnya tanpa kendala. Selain tugas resmi, Ratu juga melakukan banyak kegiatan. Keluarga kerajaan mendukung sekitar 2.500 badan amal di Inggris dan sekitar 3.000 organisasi di seluruh dunia. Ratu juga sering bepergian, sejauh ini beliau telah mengunjungi lebih dari 120 negara. Makan siang Ratu bisa sangat mengenyangkan loh, karena terdiri dari 4 course, tapi porsinya lumayan kecil sih. Beliau juga menyukai daging hewan buruan, tapi menghindari makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Jadi kalau kamu diundang makan siang di Istana Buckingham, jangan harap kamu akan ngelihat kentang sebagai makanan pendamping ya. Selain pasta dan nasi, makanan ini sangat dilarang di sana. Semua staf dapur tahu kalau diet keluarga kerajaan punya segudang daftar pantangan untuk memperkecil risiko keracunan. Mereka dilarang minum air keran saat bepergian dan mereka juga nggak boleh makanan pedas dan eksotis atau daging yang kurang matang seperti tartar. Kalau belum terlalu lapar, Ratu biasanya menyantap sandwich tuna dan mayones. Kayaknya enak tuh. Cara bikinnya juga gampang. Catat nih, resep khusus dari kerajaan Inggris. Pertama, oles roti dengan mentega, potong timun tipis-tipis, lalu tambahin sedikit merica, tuna, dan mayones. Tada! Sandwichnya siap disajikan. Ratu sangat jeli dengan makanan yang diasupnya, jadi menu hariannya harus banyak mengandung protein. Konon, Ratu juga menyukai beberapa serial Netflix, terutama yang terinspirasi dari kehidupannya. Ratu Elizabeth nggak pernah mengganti warna kuteksnya sejak tahun 1989. Beliau terus memakai warna pink pucatnya selama lebih dari 30 tahun. Awalnya penata rambut menyurati sebuah produsen kuteks untuk memesan warna yang pucat. Sejak saat itu, Sang Ratu nggak pernah menggantinya lagi. Wah, udah jam 5 aja nih. Waktunya ngeteh sambil ngemil kue. Ratu selalu menikmati biskuit coklat favoritnya. Resep kue yang awalnya disajikan untuk Ratu Victoria ini telah berumur lebih dari 100 tahun dan rasanya masih dipertahankan sampai sekarang. Staf kerajaan juga punya seabrek aturan terkait pembuatan teh. Jadi begini resepnya. Masukin 1 sendok teh daun teh ke masing-masing cangkir, kemudian panasin airnya sampai suhunya 70 derajat Celcius untuk bikin teh hijau dan 100 derajat Celcius untuk bikin Earl Grey atau English breakfast. Terakhir, tambahin susu. Para staf harus selalu memanggil Sang Ratu untuk makan malam secara elegan. Mereka yang mendapat kehormatan untuk berbincang dengannya harus berbahasa dengan sopan. Jadi mereka nggak boleh memakai improvisasi atau ungkapan kasual. Staf kerajaan bisa dipecat kalau mereka bilang makan malamnya udah di meja. Tapi seharusnya begini, Yang Mulia, makan malamnya sudah terhidang. Kecintaan Ratu Elizabeth terhadap anjing Corgi memang sudah diketahui banyak orang. Jadi nggak heran kalau semua anjingnya mendapatkan makanan khusus yang dibuat oleh chef. Mantan chef di Istana Buckingham, Darren McGrady, menjelaskan dalam suatu wawancara kalau anjing Corgi keluarga kerajaan cuma mengonsumsi makanan segar. Menunya juga khusus berupa makanan olahan sendiri yang terbuat dari daging kelinci, liver, kubis, dan nasi. Mewah ya, tapi nggak cuma anjing aja yang diperlakukan seperti raja di Istana Buckingham. Kuda di sana juga mendapat perlakuan istimewa. Terkadang Yang Mulia juga ngasih makan hewan-hewan ini, jadi wortel yang dipilih juga nggak sembarangan. Semua wortel harus dipotong kecil-kecil dan dikupas. Beberapa tahun terakhir ini pihak kerajaan mengiklankan lowongan pekerjaan sebagai petugas yang bertanggung jawab mengelap vas bersejarah dan lukisan berharga milik Sang Ratu di Istana Holyrood House, Edinburgh. Tugas ini memerlukan kandidat yang sanggup bekerja 20 jam dalam seminggu dengan bayaran sekitar 152 juta setiap tahun. Tanpa pengalaman sebelumnya, kualitas paling utama dari anggota staf kerajaan adalah bisa nyimpen rahasia rapat-rapat. Saat bekerja di lingkungan kerajaan, anggota staf bisa tahu informasi berharga yang akan diburu para wartawan. Sebagian mantan pekerjanya juga telah nulis buku tentang pekerjaan mereka di istana. Karena itulah, semua karyawan kerajaan yang baru harus menandatangani perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia. Apapun yang terjadi di Istana Windsor tidak boleh terdengar di ruang publik.